7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat ya, berada di rumah dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, pagi hari ini masih bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anakku yang soleh dan soleha, sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, selanjutnya kita simak video pembelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui berbagai tempat menarik di Indonesia, misalnya keindahan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, keindahan Monumen Nasional di Jakarta, serta jam gadang yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Informasi tentang tempat-tempat tersebut biasanya kita ketahui dari berita. Tahukah kamu siapa yang berperan mencari hingga menyajikan berita tersebut kepada masyarakat? Orang itu disebut wartawan. Wartawan adalah sebuah profesi yang luar biasa. Wartawan mewawancarai narasumbernya untuk memperoleh berita. Apakah kalian sudah mengenal wartawan Indonesia yang bernama Herawati Diah? Mari kita sama-sama baca kisah seorang wartawan senior Indonesia dengan bersama-sama. Teks bacaan dengan judul Tekad Kuat Herawati Diah. Nama Herawati Diah bisa jadi hanya dikenal segelintir lapisan masyarakat saja. Padahal kiprah beliau sebagai tokoh pers nasional sangat luar biasa. Beliau meninggal dunia di usia yang ke-99 tahun dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Herawati Diah dikenal sebagai sosok wartawan yang memiliki tekad dan semangat yang kuat. Herawati Diah mulai menekuni profesi wartawan sejak tahun 1940-an. Sebelum itu, Herawati Diah aktif dalam berbagai organisasi pelajar dan wanita sejak zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan. Beliau sempat bekerja di Departemen Luar Negeri pada tahun 1945 sampai 1946 dan merupakan wanita Indonesia pertama yang lulus dari universitas di Amerika Serikat pada tahun 1941. Ibu Diah, demikian beliau biasa disebut, termasuk salah seorang pekerja di jawatan radio Jepang, Hosokyuku, yang berada di bawah pengawasan militer Jepang. Ia bertugas di program bahasa Inggris untuk keperluan propaganda penguasa Jepang. Hosokyuku ini kelak menjadi cikal bakal RRI atau Radio Republik Indonesia. Ia mengemukakan bahwa sebenarnya ia terpaksa bekerja di sana. Hal itu disebabkan oleh sepulangnya dari Amerika, ia merasa namanya masuk ke dalam daftar orang yang diawasi oleh pemerintahan Jepang. Akan tetapi, ia merasa hikmah besar di balik itu. Dengan berada di sana, ia memiliki banyak akses internasional dan internal Jepang yang dapat ia berikan kepada teman-teman pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ibu Diah menjadi penerjemah teks proklamasi Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu, ia menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan dari negara asing lainnya, meskipun dengan perasaan was-was saat itu. Naskah proklamasi itu diperoleh langsung dari tokoh wartawan sebabisa, Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah,
Pada saat perumusan teks proklamasi, BM Dia dengan segera mengambil teks tersebut untuk kemudian memperbanyak dan mengedarkannya. BM Dia sendiri merupakan suami dari Ibu Dia dan dikenal sebagai tokoh yang memiliki nasionalisme tinggi. Tak cukup sampai di sana, pada bulan Oktober 1954, Ibu Diah memimpin harian Indonesia Observer bersama dengan suaminya. Mereka mengkampanyekan aspirasi kemerdekaan Republik Indonesia dan negara-negara yang masih terjajah lainnya melalui KAA atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Indonesia Observer adalah media mitra penyelenggara sekaligus referensi bagi peserta KAA 1955. Kini peraih bintang Mahaputra tahun 1978 itu telah tiada, namun semangat dan tekadnya yang kuat selalu dapat kita jadikan sebagai contoh dalam keseharian kita. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut dengan flora dan hewan disebut juga dengan fauna. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti barang tambang. Pertama yaitu mengenai peta persebaran flora di Indonesia. Flora artinya adalah tumbuhan. Peta tersebut disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Kedua yaitu tanaman industri, berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Ketiga yaitu tanaman hutan, diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan menyimpan cadangan air serta perlindungan hewan. Tabel persebaran hasil pertanian. Yang pertama, padi. Berlokasi di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kedua adalah jagung. Berlokasi di Jawa Tengah, yaitu di Wonosobo, Semarang, dan Jepara. Di Jawa Timur terdapat di Madura, dan di Sulawesi terdapat di Minahasa. Selanjutnya, ubi kayu atau singkong. Berlokasi di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Yang terakhir adalah kacang tanah. Berlokasi di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, berada di Solo, Semarang, Jepara, dan Pati. Di Jawa Barat terdapat di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat terdapat di Lombok. Tabel persebaran hasil perkebunan. Yang pertama, tembakau berlokasi di Sumatera dan Jawa. Yang kedua, teh berlokasi di Jawa Barat, yaitu di Bogor, Jawa Tengah, di Pegunungan Dieng, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang ketiga adalah kopi, berlokasi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat adalah karet, berlokasi di Aceh, tepatnya di Tanah Gayo, Sumatera Utara, di Deli dan Serdang, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Yang kelima adalah kelapa, berlokasi di Jawa, Sulawesi Utara,
Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Yang keenam adalah coklat, berlokasi di Jawa Tengah, yaitu di Salatiga dan di Sulawesi Tenggara. Yang ketujuh adalah pala, berlokasi di Jawa Barat dan Maluku. Yang kedelapan adalah cengkeh, berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli, Jawa Barat, yaitu di Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Yang terakhir adalah lada, berlokasi di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Tabel persebaran hasil kehutanan. Hasil hutanan pertama adalah kayu cendana, itu ada di hutan Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada kayu jati, berlokasi di hutan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Pulau Buton. Yang ketiga ada kayu pinus, berlokasi di hutan Aceh, tepatnya di Takengon. Yang keempat ada rotan, berlokasi di hutan Kalimantan, Sumatera Utara, Maluku, dan Sulawesi. Yang terakhir adalah kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar, berlokasi di hutan Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tabel persebaran hasil peternakan dan perikanan. Hasil peternakan pertama adalah ternak sapi, yaitu berlokasi di Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok dan Sumbawa. Yang kedua adalah ternak kuda, berlokasi di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Selanjutnya, budidaya udang dan ikan bandeng, berlokasi di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Terakhir adalah tiram dan mutiara, berlokasi di Bali, Maluku, dan Papua. Itu 3 daerah persebaran fauna di Indonesia. Fauna artinya dunia hewan. Seperti halnya dengan flora, Indonesia kaya akan fauna. Kekayaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Ahli flora dan fauna yaitu Alfred Weber and Willich membagi wilayah flora dan fauna di Indonesia menjadi 3 daerah. Perhatikanlah peta berikut. Pada peta batas persebaran fauna, kamu dapat melihat bahwa ketiga daerah itu dipisahkan oleh garis Weber and Wallace. Apa yang dimaksud dengan garis Weber and Wallace? Garis Weber adalah garis yang digambarkan oleh Weber untuk menunjukkan habitat fauna tipe Australia dengan fauna tipe peralihan. Garis Wallace adalah garis yang digambarkan oleh Wallace untuk menunjukkan batas habitat fauna tipe asiatis dengan hewan tipe peralihan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australiatis. Peta persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu fauna asiatis. Fauna asiatis adalah fauna yang memiliki kesamaan dengan hewan Asia. Hewan tipe Asia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.
Jenis hewan tipe Asia antara lain adalah gajah, harimau, kera, orangutan, badak. Fauna tipe Asia pada umumnya terdapat di wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua yaitu tipe fauna peralihan. Fauna peralihan adalah fauna yang tidak memiliki kesamaan dengan fauna tipe Asia maupun Australia. Fauna tipe peralihan mendiami wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenis fauna tipe peralihan antara lain adalah Komodo dan Anoa. Fauna tipe peralihan pada umumnya mendiami wilayah Indonesia bagian tengah. Tipe yang ketiga yaitu tipe fauna australiatis. Fauna australiatis adalah fauna yang memiliki kesamaan dengan hewan di Australia. Hewan tipe Australia terdapat di wilayah Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Jenis hewan tipe Australia antara lain burung cendrawasih, burung kakatua, kuskus, dan kanguru. Fauna tipe Australia pada umumnya mendiami wilayah Indonesia bagian timur. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang A adalah gambar badak bercula 1 berasal dari daerah Ujung Kulon, terletak di bagian barat Pulau Jawa. Gambar B adalah tumbuhan Rafflesia arnoldii, biasa disebut dengan bunga bangkai. Rafflesia arnoldii adalah tumbuhan langka yang berasal dari daerah Bengkulu. Gambar C adalah hewan rangkok badak, yaitu burung endemik yang berasal dari Kalimantan. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi guru? Guru merupakan salah satu cita-cita yang sangat mulia. Guru disebut juga pelita bangsa. Berkat pengabdiannya, seorang guru dapat mencerdaskan anak bangsa. Tidak hanya di sekolah, guru dapat mengajar di mana saja. Mari sama-sama kita baca teks tentang kerja keras seorang guru untuk mengajar anak-anak suku pedalaman berikut ini. Guru Sekolah Rimba. Tahukah kamu film yang berjudul Sekolah Rimba? Film Sekolah Rimba diangkat berdasarkan pengalaman seorang guru yang mengajar suku anak dalam di pedalaman Jambi. Beliau adalah Saur Marlina Manurung atau lebih dikenal dengan Butet Manurung. Pada tahun 1999, Butet Manurung memutuskan untuk menjadi relawan pendidikan salah satu lembaga masyarakat. Ia mengabadikan dirinya mengajar membaca dan menulis dan berhitung atau calistung kepada anak-anak masyarakat suku anak dalam atau disebut orang rimba yang tinggal di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Walaupun awalnya mendapat penolakan, Butet Manurung tetap semangat dan tidak putus asa untuk meyakinkan masyarakat tersebut pentingnya pendidikan. Sekolah rimba atau sekolah rimba yang ia bangun tidak permanen. Hal ini disesuaikan dengan kehidupan orang rimba yang bersifat nomaden atau berpindah-pindah tempat.
Metode mengajar yang ia terapkan pun berbeda dengan metode mengajar pada umumnya. Tidak hanya mempelajari calistung, Butet juga mengajarkan pengetahuan tentang dunia luar dan pengenalan organisasi. Berkat perjuangannya tersebut, kini masyarakat suku anak dalam lebih teliti dalam proses jual beli dan membaca. Butet Manurung telah membuktikan bahwa betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan seorang guru dalam mendidik murid-muridnya. Ayo bacalah puisi tentang guru berikut ini. Guru berdiri di depan kelas dengan penuh percaya diri, menyampaikan pengetahuan dengan jelas demi masa depan generasi penerus negeri. Guru memberikanku banyak ilmu, mengajarkanku berbagai hal baru yang sebelumnya tak pernah ku tahu. Melihatmu mengajar sepenuh hati, memberi seluruh ilmu tanpa pandang suku, membuatku berharap suatu hari nanti ku bisa menjadi sepertimu, guruku. Sungguh besar jasamu, tak terkira jika tanpamu. Semoga akan muncul generasi baru yang bersedia memberikan berbagai ilmu sepertimu. Baik anak-anakku, setelah kita membaca puisi tersebut, makna yang terkandung di dalam puisi tersebut adalah guru yang memberikan seluruh ilmunya dan mengajarkan berbagai hal baru tanpa melihat perbedaan, serta dilakukan dengan sepenuh hati agar menciptakan generasi baru penerus masa depan. Selanjutnya adalah peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang tersebut, terdapat berbagai bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain adalah minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Setiap provinsi di Indonesia menghasilkan bahan tambang yang berbeda-beda. Agar kalian lebih jelas mengenai penghasilan bahan tambang di setiap provinsinya, kalian bisa memperhatikan peta persebaran yang ada di depan kalian. Tabel persebaran hasil tambang. Yang pertama, minyak bumi berlokasi di daerah Aceh, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sorong. Yang kedua, batu bara berlokasi di daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Yang ketiga, timah berlokasi di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkap. Yang keempat, emas berlokasi di daerah Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Dan terakhir, tembaga berlokasi di daerah Sulawesi Utara dan Papua. Berikut manfaat barang tambang yang tersebar di wilayah Indonesia. Nama barang
minyak bumi. Manfaat: aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk BBM, solar untuk BBM mesin diesel, gas alam atau LNG untuk bahan bakar kompor gas, dan diolah menjadi berbagai bahan kimia berguna, misalnya aspal, busa, dan PVC. Batu bara sebagai bahan bakar, terutama untuk meningkatkan pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, dan peleburan biji logam. Timah digunakan untuk membuat kaleng, tube, bahan pelapis besi agar tidak berkarat, dan untuk patri. Logam ini sangat lunak sehingga dapat dibuat sangat tipis serupa kertas. Kertas timah dipakai untuk membungkus rokok, permen, dan coklat. Tembaga sangat diperlukan terutama untuk peralatan listrik karena dapat menghantarkan listrik dengan baik. Tembaga juga dipakai untuk membuat kuningan serta berbagai keperluan lainnya. Mangan diperlukan untuk membuat batu baterai dan untuk campuran besi dalam pembuatan baja. Emas dan perak untuk perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Hari besar keagamaan. Agama Islam hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Untuk agama Kristen dan Katolik, hari besarnya sama, yaitu ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk agama Hindu, hari besarnya adalah Nyepi, Galunga, dan Kuningan. Untuk agama Buddha, hari besarnya adalah Waisak, Asas, dan Kahitna. Untuk agama Konghucu, hari besarnya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Tujuan perayaan hari raya itu apa sih? Yang pertama ada Idul Fitri. Untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan lamanya berjuang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Hari Raya Natal, tujuannya yaitu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Hari Raya Nyepi, tujuannya yaitu memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit dan buana agung. Pada hari Raya Waisak, tujuan perayaannya yaitu mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Sedangkan Tahun Baru Imlek, tujuannya yaitu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas rezeki di tahun mendatang semakin melimpah, sebagai hari berkumpulnya dengan keluarga. Anak-anak semua, keragaman agama yang ada di Indonesia tidak boleh membuat kita saling terpecah belah. Kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, dan terakhir Miss ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya.